Kalau swasta ada berapa? Swastanya satu, dua, tiga, empat, lima, sembilanan, Pak Rudi. Oh, itu semua ikut atau apa aja? Apa? Semua ikut di dalam DSK kan sama SK-nya gubernur. Pembinanya kita Dispursif Jatim. Ye, menarik ini sebenarnya kalau bisa digerakkan secara nasional. Seperti kemarin yang kita ngumpul itu, kan harapan saya kalau yang dari Sesdirjen Dikti itu hadir, saya ingin juga menggerakkan semua gitu. Jadi per provinsi. Oke. Dan hasil dari Jakarta kemarin saya ceritakan ke teman-teman. Ini tertarik dengan yang programnya Pak Rudi yang melibatkan Ya, mahasiswa itu, Pak Rudi. ya, Ya. Baik, kawan-kawan bisa kita mulai ya. Biar Pak Rudi juga waktunya optimal begitu. Ya. Biar kita juga Siap, Pak Ibu. eh, segera apa ya dapat pencerahan nanti langsung kita tidak lanjuti. Ya. Ini saya senangnya Pak Rudi ini kan sat-set begitu. Ya, Jadi klik ini sayangnya sama satsetnya nggak menang. sama Pak Rudi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Siang hari ini kita bisa berkoordinasi secara langsung ya, dengan Andri ya eh, di forum komunitas masyarakat saudara Asib yang ada di Jawa Timur. Terima kasih ini Pak Rudi Anton selaku Direktur Informasi Kearsipan ya, yang Ini berkenan hadir dan eh, mensupport begitu ya, mensupport kami gitu di FKMSA di mana FKMSA ini sebenarnya bentukan dari Dispursip Dispursip Provinsi Jawa Timur. Oke. Dan juga pada teman-teman anggota FKMSA baik dari Surabaya, Banyuwangi, Sumeneb, ya, yang paling jauh-jauh aja saya sebutkan Pak Rudi. Kalau Surabaya banyak. Kemudian Tulungagung, kemudian ada Lamongan ya. Kalau yang tengah ini ke sana, Bojonegoro ke sana belum. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu ya berkoordinasi secara langsung. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan di prolog di grup maupun di rapat sebelumnya, ini ada sebuah peluang kerjasama dengan ANRI begitu ya untuk menggerakkan sistem informasi kearsipan eh, nasional ya di mana sistem informasi kearsipan nasional ini harus optimal gitu baik secara konten maupun secara operasional. Nah, oleh karena itu kemarin Pak Rudianton pas ketemu di Jakarta menyampaikan bisa melibatkan mahasiswa begitu dalam bentuk pelatihan. Sehingga nanti di pelatihannya ini nanti dari eh, teman-teman ANRI di Pak Rudianton yang akan memberikan pembekalan, kemudian nanti untuk pelaksanaan prakteknya bisa di masing-masing perguruan tinggi ataupun nanti kita mensonding Pemprov disalurkan pada pemerintahan daerah, pemerintahan daerah yang terdekat dengan perguruan tinggi kita masing-masing. Dan alhamdulillahnya nanti di akhir kita bisa mensonding sertifikat. Ya, nggak tahu nanti jika berkenan dari ANRI yang beri sertifikat, kalau nanti tidak ya dari Pemprov ya selaku pembina yang akan memberikan sertifikat kepada mahasiswa dan ini sangat bagus sebagai bekal eh, nantinya ya ketika lulus ya punya nilai plus begitu ya punya nilai plus dan juga eh, untuk nilai SKP kalau di perguruan tinggi negeri ada syarat kelulusan yaitu kompetensi. Nah, Ya. itu bisa dihitung dalam poin. Ya.
bagaimana teknisnya? Setelah ini Pak Rudi akan menjelaskan. Misalkan ini Pak Rudi apa satu grup itu satu kloter pelatihan maksimal berapa orang begitu. Kemudian nanti model penyalurannya seperti apa di kami yang standar, sehingga nanti di akhir mahasiswa mendapatkan eh, sertifikat. Ya. Alhamdulillahnya kemarin Pak Rudi mendeklar free Bapak Ibu ya, untuk supporting asalkan online gitu. Ya asalkan online. Ya, tapi nanti ya kita upayakanlah ya agar kita semuanya juga bersemangat ya membangun dan menyemarakkan SIKN yang ada di eh, Indonesia. Ya. Tak berpanjang lebar, monggo pada Pak Rudi ya, untuk memberikan prolog mengenai program SIKN dan rencana melibatkan mahasiswa. Bahkan kemarin tidak hanya mahasiswa, ya, siswa SMK yang mau dilibatkan sama Pak Rudianto. Ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Rudi. Deh, matur nuwun Pak Yunus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa siang hari ini kita bisa berkumpul lewat secara daring. Ini merupakan tindak lanjut ya dari rapat kerja teknis kemarin kami dengan teman-teman di Kementerian eh, Pendidikan apa Ristek Dikti dan teman-teman dari Kementerian Agama. Next. Jadi dalam pertemuan itu kami ingin sekali apa ya mempercepat melakukan percepatan untuk perbaikan mutu penyelenggaraan kearsipan di perguruan tinggi. Nah, khususnya lagi sesuai dengan tupoksi saya saat ini terkait dengan Direktorat Informasi Kearsipan adalah bagaimana kita intinya bahwa ke depannya bahwa arsip itu bukan disimpan begitu saja menjadi sesuatu yang tidak berguna, tapi kita akan optimalkan informasi yang terekam di arsip itu bisa digunakan seluas mungkin untuk kepentingan entahkah itu penelitian, entahkah itu untuk penulisan karya ilmiah misalnya, skripsi, tesis, disertasi, maupun bagi penikmat informasi itu sendiri. Jadi cita-cita besarnya seperti itu. Dan sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semua, sebenarnya saya dengan forum apa Pak Yunus, forum komunikasi, Forum Komunitas Masyarakat forum Sadar komunitas Arsip. masyarakat Masyarakat sadar Sadar. arsip bukan baru ini. Saya pernah jadi juri, saya lupa tahunnya Pak Yunus ya. Jadi juri eh, yang pesertanya adalah dari perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi waktu itu kalau tidak salah saya di Malang ya. Jadi Ya. saya sangat memahami sekali forum komunitas ini yang menurut saya sangat akan lebih bermanfaat lagi apabila bisa kita tandemkan dengan program-program yang ada di Arsip Nasional. Ini kan baru satu provinsi. Saya bayangkan kalau bisa kita bergerak, kami bisa menggerakkan 38 provinsi ataupun berapa provinsi yang memang banyak perguruan tinggi di situ. Saya rasa ini akan apa ya? Akan lebih menggairahkan dunia kearsipan dan terutama sekali adalah bagaimana informasi itu benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat terutama dunia pendidikan. Nah,
Saya tidak berpanjang lebar bicara tentang kearsipan. Saya langsung saja bicara tentang sistem informasi kearsipan nasional dan jaringan informasi kearsipan nasional. Jadi pada intinya, sebenarnya konsep besarnya, sistem informasi kearsipan nasional ini adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan dari semua sistem informasi yang tentu di dalamnya terjadi penciptaan arsip dalam berbagai urusan yang diciptakan oleh baik itu kementerian lembaga, baik itu oleh badan usaha milik negara, baik itu oleh pemerintah daerah, termasuk juga oleh perguruan tinggi. Jadi bagaimanapun ke depan tentu bicara tentang penyelenggaraan kearsipan, kita sudah bertransformasi dari konvensional, tekstual ke dalam suatu bentuk yang disebut juga dengan transformasi digital atau bicara lebih luas yaitu penyelenggaraan kearsipan berbasis TIK. Nah, logika kearsipannya tentu masing-masing pencipta arsip tadi dengan beralihnya pengelolaan arsip, khususnya lebih luas lagi penyelenggaraan kearsipannya berbasis TIK, tentu penciptaan arsip tidak lagi dinominasi oleh arsip-arsip tekstual. Nah, harapannya waktu kami dulu menyusun undang-undang kearsipan itu, harapannya adalah SIKN ini yang akan mengintegrasikannya. Jadi API-nya itu SIKN yang akan melakukan interoperabilitas antara sistem informasi yang ada di berbagai pencipta tadi. Karena bagaimanapun, secara normatif, semua penciptaan arsip itu tentu akan terkait nanti dengan penyusutannya. Nah, dalam Undang-Undang Kearsipan, penyusutan arsip itu khusus toolnya jadwal retensi arsip itu melalui persetujuan dari Arsip Nasional. Itu dalam konteks persetujuannya. Apalagi dalam konteks penyelamatannya. Penyelamatan arsip statis nantinya, bukan nantinya, di Undang-Undang 43 itu tentu adalah domainnya Arsip Nasional untuk kementerian lembaga. Begitu juga dengan di perguruan tinggi, karena kewenangan kita berikan pada saat itu benar-benar penuh, malah melebihi kewenangan yang kita berikan kepada Kementerian Pendidikan sekalipun. Karena perguruan tinggi menyelenggarakan atau melakukan pengelolaan arsip dinamis sampai arsip statisnya. Nah, saya ingin sebenarnya dengan pertemuan ini ada dua hal besar yang ingin saya saya ajak teman-teman semua untuk mendiskusikannya. Yang pertama adalah bagaimana dunia pendidikan itu kita bangun kesadarannya seperti yang komunitas yang dibentuk oleh teman-teman ini dengan semua aspek tanda petik keilmuan kearsipan baik teori maupun prakteknya yang bisa kita perkaya kepada teman-teman mahasiswa. Ya tentu melalui teman-teman dosen, teman-teman LKPTN yang ada di masing-masing perguruan tinggi. Jadi harapan saya yang pertama bahwa kesadaran kearsipan ini benar-benar kita bisa bangun sebenarnya lebih dini sebenarnya kalau harapan saya. Tapi karena sekarang kita bertemu dengan teman-teman di perguruan tinggi, harapan saya yang utama sekarang adalah dengan teman-teman perguruan tinggi. Nah, mengenai materi apa yang nanti bisa kita diskusikan, nanti bisa kita atur, ya. Bukan hanya terbatas dalam konteks SIKN JKN, tapi juga terkait dengan materi-materi lainnya. Nanti tinggal secara internal saya sinergikan dengan teman-teman dari unit lain. Tapi ini tanda petik ya. Menurut saya adalah suatu langkah besar yang harus kita wujudkan. Ya, maksud saya yang Pak Yunus sampaikan tadi, saya juga punya cita-cita itu Pak Yunus, bahwa siapapun nanti yang mengikuti kelas-kelas kita ini mahasiswanya, itu benar-benar akan menjadi seorang calon arsiparis
baik dalam konteks paham tentang arsip tekstual, juga paham tentang arsip elektronik. Bayangkan Pak Yunus dan teman-teman semua, seandainya ini bisa terwujud, selesai mereka melaksanakan pendidikannya, apapun jurusannya, tentu dia akan memiliki bekal yang sangat luar biasa. Saya sering menjadi panitia penerimaan pegawai di Arsip Nasional. Saya merasakan sekali dan saya sering mengeksekusi ketika saya mewawancarai calon pegawai yang sudah lolos di wawancara atau pantokir, itu secara subjektif saya tetap mengutamakan adalah mereka yang punya pengalaman jam terbang dan nilai tambah selain ijazah sarjananya. Itu pengalaman pribadi saya sendiri. Nah, itu yang ingin saya waktu ketemu dengan Pak Yunus, walaupun dengan level yang lain, termasuk salah satu provinsi, ini Ibu Gubernurnya sangat semangat sekali mengajak saya untuk membekali anak-anak SMK di lingkungan provinsi itu untuk diterjunkan melakukan penataan arsip di OPD. Jadi magang anak SMK itu Pak Yunus, teman-teman semua, yang selama 4 bulan atau berapa bulan itu saya tidak paham bulannya, itu akan diarahkan ke real melaksanakan pekerjaan penataan arsip. Nah, pembekalannya nanti akan kami berikan. Tapi saya bilang ke Pak Bu Gubernurnya, itu saya akan bisa hanya menyampaikan secara daring. Karena secara anggaran kami belum bisa menjangkau langsung secara luring ke provinsi Ibu. Saya sampaikan seperti itu. Tapi ini semangatnya Bu Gubernur tadi sama seperti teman-teman semua. Jadi yang pertama ini yang ingin saya sepakati dengan teman-teman semua. Kita akan lakukan ya pembekalan dari berbagai eh, tanda petik materi yang kita akan diskusikan dan juga tentu tidak lepas nanti termasuk juga bukan hanya teorinya tapi juga praktek-prakteknya. Nah, ini nanti bisa kita diskusikan mengenai kalendernya seperti apa. Karena ini sudah hampir bulan Desember, tentu kita akan buat kalender 2025. Nanti silakan teman-teman untuk membuat kalender bersama kita. Itu yang hal besar yang pertama. Dan hal besar yang kedua, di samping pembekalan kemampuan teknis kearsipan, baik teori maupun praktek, nanti setiap BIMTEK-nya akan kami berikan sertifikat. Ya, tergantung materi apa, itu akan kita berikan sertifikat. Nah, saya berharap Pak Yunus dan teman-teman semua, bisa nggak nanti teman-teman mahasiswa ini diberikan jam terbang untuk melakukan prakteknya. Nah, ini tentu masing-masing kampus, masing-masing perguruan tinggi bisa memfasilitasi itu. Saya rasa masih banyak perguruan tinggi yang misalnya contoh pengolahan arsip tekstualnya dari beberapa pertemuan saya jadi pembicara seminar dengan berbagai perguruan tinggi, itu masih banyak arsip tekstualnya yang menghampar, yang masih belum dikelola secara baik. Bahkan di samping tanda petik lembaganya belum terbentuk, tapi yang paling penting sebenarnya arsipnya pun belum tertata dengan baik, sehingga mengalir arsip dinamis ke statisnya juga masih belum sesuai dengan harapan. Nah, ini nanti usul saya, kalau target kita pertama ada hal itu, kita akan coba untuk BIMTEK bagaimana mengolah arsip menjadi informasi, lalu teman-teman tadi yang menjadi tim tadi itu bisa apa ya? Bisa didistribusikan ke unit-unit kerja. Jadi seperti harapan Pak Yunus tadi, kita tidak hanya sekedar memberi bekal teori saja, karena bagaimanapun ilmu kearsipan, ilmu terapan,
Kalau hanya sebatas teori tentu kita tidak bisa berharap banyak nanti kepada adik-adik kita itu ketika dia terjun ke dunia nyata, ke dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, itu yang pertama yang harus kita sepakati. Buatlah kalender, terus setelah itu setiap angkatan lalu terjunkan mereka ke pekerjaan real. Itu dalam konteks arsip tekstual tentunya. Nah, yang kedua, yang tanda petik juga rencana besar kita adalah bagaimana menggerakkan mahasiswa menjadi pendorong. Tentu mungkin juga bisa berasal dari pekerjaan yang pertama tadi itu untuk aktif apakah itu dalam konteks menginput, mengupload informasi tentu di bawah kendali LKPTN-nya. Bisa saja dia mengupload arsip yang terkait atau informasi yang terkait dengan kegiatan kampus yang dia, misal contoh ini, dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru, misalnya teman-teman mahasiswa yang menjadi panitia itu juga punya arsip atau pendokumentasian dari kegiatan itu, selain yang dibuat oleh pihak kampus. Nah, mereka juga bisa menjadi kontributor, tapi untuk seleksinya tetap dilakukan oleh masing-masing kampus sebelum diupload ke dalam jaringan informasi kearsipan nasional itu. Itu yang kedua. Jadi saya berharap nanti apakah itu yang didorong untuk diupload atau diinput itu adalah arsip dari kampusnya sendiri lewat pekerjaan tadi di proyek tanda petik lagi. Yang pertama tadi yang mereka bantu melakukan praktek tadi, lalu hasilnya bisa dinikmati juga lewat jaringan informasi kearsipan nasional. Dan yang kedua adalah dengan mahasiswa tadi itu juga aktif untuk mengakses jaringan informasi kearsipan nasional ini. Nah, itu harapan kami Pak Yunus, dua hal besar itu. Yang pertama, membentuk teman-teman mahasiswa yang ingin membekali dirinya dengan ilmu kearsipan, baik teori maupun praktek. Prakteknya pun nanti kita fasilitasi di masing-masing kampusnya. Yang kedua adalah bagaimana mahasiswa tadi lewat LKPTN-nya juga berkontribusi dalam memperkaya khasanah informasi yang ada di jaringan informasi kearsipan nasional. Dan tentu kita harapkan juga setelah khasanah yang kita miliki sangat kaya, kita berharap bahwa kita akan mendorong bukan hanya mahasiswa di Jawa Timur, tapi seluruh Indonesia dengan percontohan Jawa Timur untuk bisa tanda petik yang sering saya katakan menikmati informasi yang ada di jaringan informasi kearsipan nasional itu. Untuk kepentingan apapun terserah, untuk kepentingan penelitian kah, atau kepentingan hanya untuk sekedar mencari informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah ini. Karena arsip yang di JIKN tentu bukan hanya yang dari perguruan tinggi, tapi juga ada dari kementerian lembaga, ada dari BUMN, ada dari pemerintah daerah, dan seterusnya. Termasuk dari pihak-pihak yang ingin menjadi kontributor dalam jaringan informasi kearsipan nasional ini. Nah, untuk keseriusan kami Pak Yunus, kalau umur panjang itu rencana 2015 saya akan bawa sebuah acara ke Malang. Nah, khusus ini yang akan saya undang adalah teman-teman dari perguruan tinggi Jawa Timur. Kalau tidak salah kapasitasnya ada 100 orang. Jadi ini saya belokkan ke kegiatan ini untuk membuktikan bahwa pertemuan dengan Pak Yunus itu kami sangat serius sekali. Jadi yang untuk di Malang ini, kalau tidak di bintang lagi Pak Yunus, tahu sendiri kan, sekarang banyak bintang membintang sehingga anggaran itu banyak pemotongannya.
tapi saya sampaikan di dalam forum ini, saya sudah sepakati dengan teman-teman di direktur saya untuk acara yang di Malang itu kita akan lakukan pertemuan. Tentu harapan saya ada progres-progres yang bisa kita bahas di situ, Pak Yunus. Ya, jadi apa yang saya sampaikan di poin 1, 2 tadi itu sudah terjadi pergerakan sehingga pertemuan kita di Malang itu semacam kita melakukan apa ya? Bukan brainstorming lagi, brainstormingnya sekarang evaluasi terhadap rencana kita tadi, rencana besar kita tadi. Nah, di Malang itu kita nanti sepakati bulan apa, tanggal berapa, nanti kita akan kumpulkan teman-teman dari semua anggota forum komunitas masyarakat sadar asib se-Jawa Timur. Kalau memang memungkinkan kita memperluas peserta, saya juga ingin mengundang perwakilan dari provinsi lain yang akan kita tularkan apa virus baik ini. Jadi nanti kita jadikan Jawa Timur ini percontohan, percontohan untuk SIKN JIKN di perguruan tinggi, percontohan untuk mempersiapkan ahli-ahli arsip yang siap pakai, yang kita lakukan pembinaan melalui BIMTEK-BIMTEK yang kita lakukan secara terjadwal terus-menerus. Tentu kita harapkan adalah mahasiswa yang benar-benar serius untuk mendalami ilmu kearsipan. Dan insya Allah yang disampaikan Pak Yunus tadi, setiap BIMTEK atau pelatihan yang kita berikan, kita akan berikan sertifikat untuk mereka. Jadi nanti dari kita sertifikatnya Pak Yunus. Mungkin itu teman-teman semua langkah-langkahnya bisa dilihat di jadwal itu bahwa kita akan melakukan bimbingan dulu, kapan jadwalnya. Setelah itu masing-masing perguruan tinggi juga bisa meminta khusus, tentu sekali lagi daring, tentang mau pendalaman kapan, kalau tidak dalam bentuk keseluruhan seperti ini. Ya, yang penting dihubungi, jangan mendadak. Nanti di yang poin kedua itu kami akan layani dengan baik, insya Allah. Itu Bapak Ibu semua, teman-teman semua, sebagai pengantar diskusi kita yang dapat saya sampaikan. Semoga niat baik kita ini tentu diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar bisa kita wujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang konkret nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak eh, Rudi. Alhamdulillah hari ini juga dihadiri Bu Nisah ya. Bu Nisah ini pimpinan dari Uniska, wakil eh, rektor begitu dari Uniska, dan juga ada Pak Tidor, Ketua AI Jatim yang siang hari ini juga bergabung. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin didiskusikan, diperjelas, dan insya Allah nanti kita setelah pertemuan ini kita akan susun timeline. Paling tidak awal Desember kita identifikasi peminat ya, peminat peserta. Pak Rudi, kuotanya berapa Pak Rudi per angkatan? Masih mute Pak Rudi. Eh, Masih mute Pak Rudi suaranya. Nah, monggo Pak Yunus, perangkatan itu berapa? Tapi usul saya, setiap angkatan itu ada perwakilan dari setiap kampus, sehingga ada pemerataan di situ. Kecuali Pemerataan siap. kampusnya atau mahasiswanya yang tidak berminat. Tapi kita Ye. akan buat bergelombang secara terus-menerus untuk dua hal kegiatan tadi itu. Nah, untuk Alhamdulillah. pertemuan, maaf, untuk pertemuan yang di Malang itu kapasitasnya 100 orang. Itu tentu saya minta perwakilan LKPTN-nya dan perwakilan mahasiswanya juga bisa hadir di situ. Siap, siap. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin didiskusikan, monggo dengan Pak Rudi Anton.
Apa sudah clear begitu? Ya, ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Jadi jurusan-jurusan di kampus masing-masing yang punya irisan dengan ilmu kearsipan, nanti akan kita identifikasi, kemudian kita data, gitu ya, kita data untuk minggu depan perguruan tinggi mana yang berminat, ya, yang tergabung dalam FKMSA. Kemudian nanti kita list, ya, kita sampaikan ke Andri untuk angkatan pertama, begitu ya, untuk angkatan pertama. Karena mumpung ini sebentar lagi liburan, Pak Rudi, liburan Ya, semesteran, jadi ya, memungkinkan mahasiswa untuk praktek sih sebenarnya, magang. begitu, untuk magang. Iya. Insya Allah ini sesuatu yang luar biasa ini. Nanti akan kita dorong agar mahasiswa kita punya pengalaman yang luar biasa ya, untuk kearsipan. Baik, monggo silakan Bapak Ibu. Izin Pak Yunus, Pak Rudi, izin. Ye, monggo, Bukis. Ya, sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Rudi yang telah berikan ya pencerahannya. Ini Pak yang mau saya tanyakan, apakah harus bentuk simpul jaringan sih Pak? Karena kan ini perguruan tingginya kan macam-macam. Ada 3 bulan perguruan tinggi. Nah, itu terus bagaimana nih Pak? Kan selama ini kalau kita ngikut itu kan harus ada simpul jaringan. Seperti itu Pak. Mohon pencerahannya. Ya, eh ini berarti pertanyaan Ibu di luar rencana aksi kita tadi ya. Nah, begini, eh ini terkait sebenarnya dengan poin kedua. Poin kedua, aktivitas perguruan tinggi kita dorong untuk bisa aktif menjadi simpul jaringan dengan mengupload, dengan menginput arsip informasi yang tercipta, tentu yang open to public ya, yang memang di dalam sistem kearsipan, maaf, dalam sistem klasifikasi keamanan aksesnya adalah memang terbuka untuk umum. Nah, oleh sebab itu memang iya Ibu. Kita harapkan semua teman-teman ini akan menjadi bagian dari SIKN JIKN, berarti akan menjadi simpul. Nah, sekarang syarat menjadi simpul itu sudah sangat kami permudah. Yang penting bersurat saja, ya, itu akan kami fasilitasi, bahkan bagi perguruan tinggi yang sudah menjadi simpul lalu melakukan permintaan untuk langsung dilakukan BIMTEK, itu akan saya tugaskan masing-masing PIN-nya. Jadi pengolah informasi nasional, saya menyebut staf kami itu adalah PIN yang punya pegangan, yang punya mitra perguruan tinggi itu sudah kami bagi habis, Ibu. Ya, itu sudah kami bagi habis. Si A itu megang mitranya perguruan tinggi apa saja untuk menjadi aktif menjadi simpul. Jadi dengan berkirim surat saja, kalau yang belum ya, kalau yang belum jadi simpul, buktis, bersurat, nanti akan kami jawab langsung dan bahkan bisa menjadwalkan untuk langsung BIMTEK untuk SIKN JIKN-nya, sehingga tidak perlu menunggu waktu lama antriannya. Nah, sedangkan yang tadi kalau ini sudah menjadi simpul, ya kami harapkan tentu adalah menjadi simpul yang aktif untuk berbagi informasi kepada eh, ya masyarakat dunia pendidikan Indonesia, bahkan mungkin internasional, karena isi KN juga diakses bukan hanya di dalam negeri. Itu Bu Kris. Pak Nyun Sewu, itu kalau kami kan gerakannya forum komunitas, ye. Itu Ya, simpulnya itu apa atas kalau UNER kan sudah jadi simpul. ya, Mungkin ada beberapa PTN yang sudah jadi simpul. ya, Yang teman-teman yang swasta sama UIN itu kan belum menjadi simpul. ya. Itu apakah simpulnya itu bisa atas nama forum gitu, Pak? Maksudnya FKMSA ngoten. Ya, kalau simpul itu tentu tetap atas nama LKPTN-nya, Bu. Hmm. Ya, Ah, jadi masing-masing LKPTN, masing-masing perguruan tinggi lah. Swasta pun kalau menjadi simpul juga sangat diperkenankan karena ini kita tidak membatasi hanya perguruan tinggi negeri, tapi siapapun bahkan perorangan pun
kalau dia memang memiliki informasi arsip yang sangat maaf ya bisa dibagi dan dimanfaatkan oleh kepentingan yang lain, itu tentu saya sangat senang sekali. Bahkan cita-cita besar saya, Bu, kalau bisa sebelum pensiun, itu SIKN JIKN itu udah kayak Mbah Google gitu, orang nyari apa aja ada di situ gitu. Tentu yang berdasarkan arsip yang autentik tentunya. Bukan berdasarkan berita atau news, tapi berdasarkan arsip-arsip otentik yang tercipta dalam berbagai bentuk media, ya tekstual, ya bentuk video, foto, silakan saja diupload ke situ, tapi tentu syarat utamanya harus menjadi simpul. Nah, yang saya sampaikan tadi, kalau itu adalah eh, mahasiswa yang di dalam sebuah kampus, dia kita sebut menjadi kontributor. Kalau memang dia punya kegiatan yang terkait dengan dunia pendidikan atau kampusnya yang berbeda informasinya dengan kampusnya, silakan saja. Kan banyak sekarang anak-anak kita itu ya sangat aktif untuk merekam kegiatan yang dilakukan di lingkungan masing-masing. Nah, tapi verifikasinya tetap ada di lembaga kearsipan perguruan tinggi. Sebelum diupload, itu ada verifikasi di situ. Oke, maka mahasiswa tadi dapat menguploadnya. Nah, kalau memang forum kita ini mau menjadi, ya kalau memang ada arsip eh, sendiri yang bukan arsip dari perguruan tingginya, itu silakan saja. Kalau saya senang-senang aja, Bu. Jadi semakin banyak informasi, semakin kaya di SIKN JIKN itu, tentu akan banyak manfaatnya bagi kepentingan orang di luar diri kita sendiri. Ya kita mungkin pernah menjadi mahasiswa, pernah menyusun karya tulis, membutuhkan informasi atau data, itu akan alangkah senangnya kita ketika kita bisa mengakses itu dalam sebuah sistem informasi yang memang kaya dengan informasi yang memang kita butuhkan pada saat itu. Silakan aja, Bu. Jadi bagi saya, kita coba kembangkan bahwa SIKN-JIKN ini bisa di pengkayaannya dari informasi dari berbagai entitas yang ada di Republik ini. Tapi kalau tadi yang tunggal mahasiswa atau lingkungan kampus itu tetap lewat lembaga kearsipan perguruan tingginya. Karena simpulnya itu ada di LKP, lembaga kearsipan perguruan tingginya. Mereka adalah nanti kontributor di situ. Itu, Ibu. Terima kasih Pak Rudi. Oke. Alhamdulillah ini luar biasa nih. Sangat terbuka sekali nih ini ya, SIKN dari Pak Rudi. Sehingga kawan-kawan nanti bisa menjadi simpul ya di masing-masing perguruan tingginya dan menggerakkan mahasiswa ya Ya, untuk meramaikan ya. Sebagai SIKN kontributor. ya, kontributor. Oke. Eh, Awal Desember ya kita rakor kembali untuk menginisiasi peserta masing-masing perguruan tinggi yang berminat, ya, berapa orangnya di awal Desember. Nanti kita sampaikan ke Pak Rudi untuk tim teknisnya. Ya, Kalau Januari kelamaan Pak Rudi, sepertinya bisa habis UAS nanti. ya. Kalau saya orangnya lebih cepat lebih baik, ya. Ya, Karena waktu itu ini besok udah Jumat lagi, besok udah Senin iya. lagi, habis lagi Desember. Habis lagi Ya, Desember. ya Ya, benar. Terlalu cepat waktu itu. Makanya kalau ya. bisa segera kita tunjukkan bahwa kita sudah bersinergi dan kita sudah buktikan dengan mungkin kelas BIMTEK pertama materinya apa, apakah langsung SIKN JKN nanti monggo silakan, ya. Ya, siap, siap. Oke, monggo Bapak Ibu, secara teknis untuk pelaksanaan BIMTEK SIKN nanti, jika ada yang masih bingung, seperti juga yang saya sampaikan di grup, monggo ditanyakan langsung saja dengan Pak Rudi Anton. Mohon maaf, saya mau menanyakan. Ye, monggo, Bu Nurul. Nurul, monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Rudianton, Eh, di kampus kami kan perguruan tinggi swasta. ya, Ye. Dan di kampus kami itu belum ada jurusan untuk
kearsipan. Ye, Apakah itu nanti bisa kita ikut program Meniko? Karena ye, mungkin ada beberapa mahasiswa yang ingin mengikuti, mungkin dari jurusan bahasa Inggris atau mungkin ye, teknik ya, pertanian seperti itu. Nggih. Nah, ye, betul nggak teman tersun. ye, ye. Terima kasih Bu Nurul. Matur nuwun. Ibu, eh, saya praktisi juga ya. Jadi saya itu termasuk pengguna anak-anak sarjana dari berbagai jurusan dari dulu. Saya pernah kapus jasa kearsipan, sekarang pun saya praktisi. Saya sampaikan ke Ibu, monggo silahkan. Ya, saya sering mengatakan dalam berbagai pertemuan dengan anak-anak, kamu kalau hanya bawa bekal ijazahmu keluar dari kampus, ya maaf, anak lain juga bawa hal yang sama. Ya, tapi ketika kamu punya spesialis dalam masa pendidikanmu sekian tahun itu, syukur-syukur kamu terus mendalami suatu hal yang spesifik aja. Nggak usah yang tinggi-tinggi muluk-muluk lah. Ya mungkin yang pekerjaan yang sering dihindari orang. Kita masuk ke situ. Misalnya kearsipan ini kan sering dihindari orang. Tapi marketnya kan luas. Nah ini saya sering sampaikan termasuk ke calon-calon nasiparis. Kenapa kalian terjun tidak kafah gitu? Tidak total. Kenapa? Toh kalian sudah masuk ke situ. Nah, kenapa kalian tidak ambil spesialis ini yang marketnya luas, kompetitornya sedikit? Nah, background itu, Bu, saya kemarin kedatangan dari Kejaksaan Agung. Dia cerita ke saya, Ibu itu, Pak Rudi, tahun ini kami dapat formasi loh, 1.500 orang arsiparis PNS. Saya katakan, Ibu, kalau Ibu 1.500 itu nggak mungkin dari jurusan kearsipan, produsennya nggak ada loh, Bu. Enggak, Pak. Nah, saya sering juga mengingatkan lembaga kearsipan, maaf, Badan Kepegawaian Daerah untuk tidak membatasi dengan jurusan kearsipan saja. Nah, inilah yang peluang yang saya ketemu Pak Yunus itu yang saya jadi ingat. Kenapa anak-anak kita tidak kita siapkan, entah dia jurusan administrasi negara maupun jurusan apapun, yang nanti dibuka oleh Kejaksaan Agung itu kan semua jurusan. Tapi spesialisnya kearsipan. Ketika dia masuk bertarung, ya maaf ngomong kalau udah ikut BIMTEK berkali-kali, praktek berkali-kali, ini pengalaman saya sebagai praktisi, anak-anak saya di tanda petik di lapangan itu banyak mendaftar jadi pegawai itu kan ujian atau tesnya enteng aja dia. Karena maaf ngomong dia udah punya sangat kaya sekali sebelum eh, masuk ke apa ya seleksi itu. Jadi silakan aja Ibu, monggo. Karena saya sangat paham, saya pengguna. Dari dulu saya pengguna ratusan anak-anak, ya. Saya pernah kapus jasa mengerahkan 130 ke Aceh, itu tidak semuanya jurusan kearsipan. Ya, dan yang kemarin Kejaksaan Agung menerima 1.500 itu. Ibu bayangkan mau dapat dari mana jurusan kearsipan 1.500 plek satu kementerian atau satu lembaga. Ya, jadi ini sebenarnya peluang besar untuk anak-anak kita untuk ya maaf ngomong ya Pak Yunus, teman-teman, Pak Tidor juga paham itu bahwa kebutuhan nasi paris kita secara nasional itu kan 100 ribuan. Sekarang baru ada 13.000. Ini secara bertahap kementerian lembaga terus menerima, termasuk yang besar kemarin itu Kejaksaan Agung yang 1.500 itu. Nah ini bagi dunia pendidikan, bukan baru di sok tahu, bukan. Tadi ketemu berapa wakil rektor kemarin. Ini termasuk peluang yang cukup besar karena marketnya masih luas. Nah, mengenai jurusan saya itu serahkan ke masing-masing, tapi saya sebagai praktisi itu tidak terlalu membatasi tentang jurusan itu. Saya pengguna semua jurusan. Yang penting bagi saya setelah mereka diberi pemahaman, dia terjun di lapangan, semakin banyak dia praktek, itu sebentar juga dia akan kaya dengan apa pengalaman dengan ilmu kearsipan itu. Nanti kita bekali terus dengan BIMTEK itu makin makin kaya dia terjunkan praktek, tapi jangan lupa hanya teori terus, tapi terus terjunkan ke praktek. Kalau perlu nanti terjunkan di Pemda masing-masing.
Kalau itu kampus di Probolinggo, terjunkan di Pemda. Kita yang bimbing anak-anak itu diterjunkan di OPD-OPD untuk magangnya. Dan saya minta magangnya nanti benar-benar serius. Kita didik anak itu secara profesional mengenai jam kerja, mengenai disiplin. Tidak boleh, ya maaf ngomong, megang HP aja pas kerja itu tidak boleh, kecuali pakai headset kayak Pak Yunus tuh denger lagu apa, tapi dia tekun memilah, menata arsip. Iya, serius. Jadi kita ajarin bukan hanya teori praktik, tapi mental dia untuk terjun nanti menjadi seorang tenaga profesional di bidang kearsipan. Itu yang sering saya sampaikan. Ya Bu, monggo, silakan jurusannya apa saja. Yang penting anak itu punya semangat, sehingga ketika kita melakukan bimbingan pun kita merasa apa yang kita sampaikan itu bisa direspon dengan baik oleh mereka. Itu Pak Yunus. Oke, siap Pak Rudi. Nah, monggo Bapak Ibu yang dari PT KIN, karena memang tidak harus jurusan arsip sih, ya. Yang beririsan dan yang tidak beririsan pun boleh, karena ini kan Banyak, semuanya keterampilan bisa. skill, begitu. Semua bisa. Ya, sangat terbuka sekali dan luar biasa. Dan ini sangat bagus untuk membekali mahasiswa kita masing-masing nanti begitu ya. Mahasiswa perguruan tinggi masing-masing dengan skill khusus ketika bertarung di dunia kerja. Ya, mana sih organisasi yang nggak ada arsipnya? Alfamart aja ada arsipnya. Kerja di Alfamart, mengelola arsip Alfamart aja itu ada arsipnya, gitu kira-kira begitulah. Jadi menurut saya ini peluang besar sebenarnya. Ketika anak-anak itu masuk ke organisasi apapun, dia punya spesialis, insya Allah saya optimis orang akan cenderung memilih dia ketika wawancara, kamu punya pengalaman apa. Karena pasti setiap organisasi yang dia lamar, swasta maupun lembaga pemerintah pasti butuh tenaga-tenaga kearsipan. Oke, baik. Monggo kawan-kawan, sudah 47 menit kita bersama Pak Rudi. Jika ada sesuatu yang ingin dipertanyakan dan belum jelas, silahkan. Kalau tidak, ya kita cukupkan dan kita langsung action ya. Nanti di minggu depan kita rakor untuk identifikasi peserta ya gelombang pertama BIMTEK SIKN gitu. Ada? Baik, kalau tidak ada, mohon Pak Rudianto untuk closing Pak Rudi ya, untuk menyemangati kawan-kawan. Ya, terima kasih Pak Yunus, Bapak Ibu semua. Pertemuan saya di Gedung C Arsip Nasional dengan Pak Yunus itu sebenarnya sudah lama saya ingin ketemu dengan teman-teman di perguruan tinggi. Karena di lapangan saya termasuk pengguna tenaga-tenaga kearsipan, tenaga-tenaga yang spesialis kearsipan, yang saya lihat di lapangan itu masih sangat banyak butuh SDM kearsipan itu. Nah, saya melihat juga dunia pendidikan kita kan memang dengan konsep Merdeka Kampus apa istilahnya itu ingin mencetak anak-anak yang benar-benar siap pakai. Nah, kebetulan keahlian saya dan teman-teman kan hanya kearsipan. Nah, bisa nggak kita berkontribusi untuk menyiapkan anak-anak kita? Ya, siapapun jurusannya pasti dia kerja ke kantor tuh. Dia bikin usaha sendiri pun pasti dia punya juga akan mengelola arsip perusahaannya sendiri. Artinya, dengan kegiatan ini, konsep yang akan kita kembangkan ini, mudah-mudahan anak-anak kita itu pas selesai kuliah, dia akan megang 3 ijazahnya. Yang pertama ijazah dari kampusnya, kedua dengan banyak dia ikut BIMTEK, dia akan punya sertifikat BIMTEK dari berbagai materi. Dan yang ketiga tentu di setiap dia magang, dia akan dapat surat penghargaan, entah itu dari bupatinya, sekdanya, rektornya, dekannya, bahwa sekian ratus jam dia telah melakukan misalnya penataan arsip di lingkungan di mana dia magang.
Jadi dia masuk ke dunia kerja, dia bawa 3 sertifikat. Itu hayalan saya, mudah-mudahan ini bisa memberi nilai lah kepada dunia pendidikan kita, tentu dengan kemampuan kita yang terbatas yang hanya di bidang kearsipan ini. Jadi ini menjadi apa ya, kontribusi kita lah untuk membantu anak-anak kita untuk siap masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, kepada teman-teman semua, sekali lagi di berbagai forum sering saya sampaikan, kunci kita bergerak di bidang kearsipan itu tidak mungkin kita mengharapkan belas kasihan orang atau orang perhatian dengan kita, tidak usah mikirkan itu. Kuncinya hanya 3 kata saja, semangat, semangat, semangat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan pertama dan akan berlanjut dengan kerja-kerja nyata dari Forum Komunitas Masyarakat Sadar Arsip bekerjasama dengan Arsip Nasional, SEKU dengan Direktorat Informasi Kearsipan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi dan teman-teman semua. Sehat selalu. Semoga nanti di minggu depan kita ada kabar baik yang akan kita sounding dengan Pak Rudi supaya aksinya juga menjadi nyata. Dan ini Pak Rudi sudah ini loh ya, mengalokasikan di Malang kalau tidak dibintangi begitu. Ya, Ini Allah, menjadi saya penyemangat akan siapkan untuk teman-teman nanti di Malang. teman-teman. Ya. Terima kasih semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Rudi. Matur nuwun. Sama-sama, Ibu, Bapak semua. Semangat, ya. Terima kasih. Izin, pamit. Nggih, Pak. Ini banyak yang off cam ya, Bu. Iya. Nggak ada yang tahu. Malu Bu Nurul, malu. Kok malu? Lupa. Nggak tanya belas, Mas Rizky. Belum mandi kayaknya. Cuma saya, Bu Dewi. Belum Oke. mandi kayaknya. Oh, Bu Dewi gambar anu bareng meja. kan?